Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan kabar yang cukup baik yang perlu rekan-rekan tenaga honorer untuk ketahui. Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, belum juga usai polemik mengenai nasib P1 bagi pelamar P3K Guru tahun 2022. Kini terdapat kabar baru yang cukup menggembirakan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa sebanyak 3.043 orang pelamar P1 akan tetap menjadi prioritas 1 pada seleksi aparatur sipil negara P3K Guru tahun 2023 ini. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang mana Panselnas ini terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, PKN, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, telah mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022 untuk jabatan fungsional guru pada Kamis tepatnya tanggal 9 Maret 2023 yang lalu. Sebanyak lebih dari 250.300 orang guru lulus seleksi dan mendapatkan penempatan, ditambah dengan 300.000 guru yang telah lulus dan ditempatkan. Tahun ini sudah lebih dari 550.000 orang guru honorer yang telah menjadi guru aparatur sipil negara dan P3K. Rekan-rekan sekalian, untuk diketahui bersama bahwa sebanyak 3.043 orang pelamar P1 yang tahun ini belum berkesempatan mendapatkan penempatan berdasarkan surat pengumuman Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan adalah bagian dari proses yang sesuai dengan aturan, yakni proses sanggah di dalam seleksi di mana terdapat 3.043 orang pelamar P1 yang memiliki kriteria-kriteria penilaian yang lebih baik untuk mendapatkan penempatan tersebut. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunu Suryani menegaskan bahwa setidaknya terdapat 4 poin penting yang perlu dipahami bagi 3.043 pelamar P1 yang belum memperoleh penempatan di tahun ini. 4 poin dimaksud yakni pembatalan yang terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Pada dasarnya yang dibatalkan hanya penempatan, bukan kelulusannya. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang dibatalkan penempatannya itu perlu dipahami bahwa yang dibatalkan itu bukan kelulusannya, akan tetapi yang dibatalkan adalah penempatan atau formasi penempatan yang dibatalkan. Yang kedua yang perlu Anda pahami adalah para pelamar tersebut tetap berstatus P1 dan tetap diprioritaskan untuk menjadi aparatur sipil negara P3K. Kemudian yang ketiga adalah para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi P3K Guru tahun 2023 dengan menggunakan status P1. Kemudian yang keempat, pelamar tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Rekan-rekan sekalian, tentu adanya kejadian P1 banyak yang gagal memperoleh penempatan, banyak menelan kekecewaan bagi para pelamar P1. Dinamakan prioritas 1 tetapi justru malah yang tidak kebagian penempatan. Itulah beberapa narasi kekecewaan para pelamar P3K Guru tahun 2022. Menjawab hal itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunu Suryani menyampaikan kepada 3.034 orang pelamar P1 yang akhirnya belum mendapatkan penempatan untuk tidak perlu khawatir dan was-was. Oleh karena rekan-rekan sekalian yang dibatalkan penempatannya tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing di tahun 2023 ini. Jadi ini yang perlu digarisbawahi rekan-rekan bahwa pelamar P1 yang dibatalkan penempatannya itu tidak perlu untuk mengikuti tes kembali, akan tetapi tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing di tahun 2023 ini. Dasar itu, himbauan pula untuk pemerintah daerah yang belum mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan guru untuk segera mengajukan formasi.
Nah, ini menjadi permasalahan oleh karena pemerintah daerah juga belum mengajukan formasi terkait dengan penempatan sesuai apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini. Kita semua ingin para guru mendapatkan penempatan formasi sesuai dengan kebutuhan daerah dan memperoleh banyak atau memperoleh pendapatan yang layak. Jadi rekan-rekan sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan ini, maka rekan-rekan bagi pelamar P1 diharapkan untuk tetap bersabar dan menunggu penempatan di tahun 2023 ini melalui seleksi P3K Guru tahun 2023 tanpa perlu mengikuti seleksi tesnya. Rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang cukup baik yang saya sampaikan pada video kali ini, khususnya kepada rekan-rekan para tenaga honorer P1 yang saat lalu dibatalkan penempatannya di formasi penempatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.